Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Di video kali ini saya akan membahas bersama tiga teman saya, ada Natalia, Empu, dan Monica, yang akan membahas bersama saya beberapa soal dari evaluasi halaman 211 dari buku ini, Sistem Informasi Manajemen, yang dari Kenneth C. Longden. Untuk itu, mari kita masuk langsung ke nomor 1. Halo, nama saya Mikael Empu Mahfud dari Prodi Teknologi Bisnis Digital di BRI Institute. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan infrastruktur TI dan apa saja komponennya. Infrastruktur TI adalah sumber daya teknologi yang dibagikan yang menyediakan platform bagi aplikasi sistem informasi perusahaan yang spesifik. Infrastruktur TI meliputi perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan yang terdistribusi di seluruh perusahaan. Komponen utama dari infrastruktur TI berupa platform perangkat keras komputer, platform sistem operasi, platform perangkat lunak perusahaan, platform jaringan dan telekomunikasi, perangkat lunak pengelola database, platform internet, layanan konsultan, dan pengintegrasian sistem, yaitu sebagai sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform untuk aplikasi sistem informasi perusahaan yang terperinci. Infrastruktur TI meliputi investasi dalam peranti keras, peranti lunak, dan layanan konsultasi, pendidikan, dan pelatihan yang tersebar di seluruh perusahaan atau tersebar di seluruh unit bisnis dalam perusahaan. Infrastruktur TI terdiri atas sekumpulan perangkat dan aplikasi peranti lunak yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu perusahaan besar secara keseluruhan, yaitu memberikan layanan kepada perusahaan dan pengguna internet yang terdiri atas sekumpulan perangkat dan aplikasi peranti lunak yang dibutuhkan untuk menjalankan perusahaan besar secara keseluruhan. Infrastruktur TI juga merupakan sekumpulan layanan yang dianggarkan oleh pihak manajemen dan terdiri atas kapabilitas manusia dan kapabilitas teknis. Layanan yang dapat disediakan perusahaan untuk para pelanggan, pemasok, dan para pekerjanya adalah kegunaan langsung dari infrastruktur TI perusahaan tersebut yang tentunya dapat mendukung bisnis perusahaan dan strategi sistem informasinya. Nah, apa saja sih komponen-komponen infrastruktur TI yang perlu dikelola oleh perusahaan? Atau hardware komputer, misalnya komputer klien atau PC personal data assistant, laptop, dan server. Microsoft Windows Server meliputi sekitar 35% pasar sistem operasi pada server, sedangkan 65% sisanya menggunakan sistem operasi Unix maupun Linux, yaitu produk open source murah dan prima yang terhubung dengan Unix. Microsoft Windows Server mampu menyediakan sistem operasi dan layanan jaringan bagi seluruh perusahaan, serta mendukung perusahaan dalam mencari infrastruktur TI berbasis Windows. Pada tingkat klien, 95% PC dan 45% perangkat genggam menggunakan berbagai jenis sistem operasi Microsoft Windows seperti Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, dan seterusnya. Meski Windows terus menguasai pasar klien, banyak perusahaan mulai menjelajahi Linux sebagai sistem operasi desktop karena biayanya yang lebih rendah. Perangkat lunak perusahaan pengelola database bertanggung jawab untuk mengorganisasikan dan mengelola data perusahaan sehingga data tersebut dapat diakses dan digunakan secara efisien. Nah, platform telekomunikasi umumnya disediakan oleh perusahaan jasa telepon atau telekomunikasi yang menawarkan konektivitas data dan suara, jangkauan jaringan yang luas, layanan komunikasi nirkabel, serta akses internet. Platform internet harus cocok dan terhubung dengan infrastruktur jaringan serta platform perangkat keras dan perangkat lunak. Mereka termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan manajemen guna mendukung situs web perusahaan, termasuk layanan hosting web, router, dan perangkat dengan atau tanpa kabel. Dan yang terakhir adalah konsultasi dan pengintegrasian sistem. Saat ini, perusahaan-perusahaan besar belum memiliki staf, anggaran, ataupun pengalaman dan keahlian yang dibutuhkan untuk mengelola seluruh infrastruktur TI yang dimiliki. Pengintegrasian perangkat lunak menjamin infrastruktur yang baru dapat bekerjasama dengan infrastruktur yang lama milik perusahaan yang biasanya disebut sistem warisan, dan menjamin elemen baru yang terdapat pada infrastruktur dapat bekerja satu sama lain.
Sebutkan tahapan teknologi yang mendorong evolusi infrastruktur TI. Sebelumnya ada 5 tahapan dalam infrastruktur TI yang berevolusi. Ada era mainframe, ada era PC, ada era klien atau server, ada era komputasi perusahaan, dan yang terakhir era mobile dan cloud computing. Ada hukum Moore yang menyatakan setiap kemampuan mikroprosesor meningkat 2 kali lipatnya selama 18 bulan, namun harga dari komputer turun 50%. Lalu ada juga hukum media penyimpanan digital berkapasitas besar yang menyatakan kilobyte dalam $1 itu dia meningkat 2 kali lipat dalam waktu kurun 15 bulan. Lalu ada hukum Metcalfe yang menyatakan jaringan meningkat drastis seiring banyaknya anggota baru. Lalu ada penurunan biaya komunikasi yang begitu cepat dan persetujuan yang terus berkembang di sektor industri, bidang teknologi yang dalam menetapkan standar komputasi dan komunikasi yang telah mendorong lonjakan penggunaan komputer dan juga terus diperbarui standar untuk suatu infrastrukturnya. Yang pertama era mainframe dan mini komputer. Jadi era mainframe ini sudah dimulai sejak tahun 1959. Penggunaannya sudah mulai meluas dengan dikenalkannya IBM seri 1401 dan 7090. Era mainframe sendiri merupakan komputasi yang sangat terpusat di bawah kendali pemrogram profesional dan operator sistem. Biasanya pusat data dari suatu perusahaan. Simpelnya adalah komputer-komputer akan terhubung ke mainframe yang bentuknya besar untuk dapat melakukan komputasi. Era yang kedua itu adalah era PC atau personal computer. PC memampukan dia melakukan pengolahan data, spreadsheet, lalu presentasi elektronik, dan program manajemen data yang kecil, dimana menurut para pengguna ini sangat berharga. Nah, PC sendiri ini dia berdiri sendiri. Dia tidak memerlukan suatu mainframe tunggal untuk dapat tersambung ke jaringan, karena adanya sistem operasi itu tadi, perangkat lunak sistem operasi sendiri yang membuatnya tersambung ke suatu jaringan. Yang ketiga, era komputasi klien atau server. Era komputasi klien atau server ini, komputer dan laptop adalah si klien yang akan terhubung ke satu server yang menyediakan berbagai layanan bagi komputer klien. Yang keempat, ada era komputasi perusahaan. 1992 hingga sekarang. Awal 1990-an, perusahaan beralih ke perangkat aplikasi dan jaringan yang mampu mengintegrasikan jaringan dan aplikasi yang terpisah di dalam perusahaan ke dalam infrastruktur yang terdapat dalam perusahaannya. Nah, infrastruktur perusahaan membutuhkan perangkat lunak yang menghubungkan aplikasi-aplikasi yang terpisah yang akan memungkinkan data mengalir bebas ke bagian-bagian berbeda dalam perusahaan atau ke departemen-departemen yang berbeda dalam suatu perusahaan. Lalu yang terakhir ada era mobile dan cloud computing. Merupakan model komputasi yang menyediakan akses ke dalam sumber daya komputasi yang terintegrasi dapat dibagikan melalui internet. Jadi kita bisa menyimpan data berupa apapun ke dalam cloud computing ini, ke dalam komputasi ini. Lalu kita juga bisa mengaksesnya kembali melalui perangkat apa saja seperti PC, laptop, iPad, tab, handphone, smartphone, dan sebagainya yang dapat terhubung atau tersambung ke internet. Yang pertama dulu, arsitektur jaringan klien server bertingkat merupakan model konektivitas pada jaringan yang membedakan fungsi komputer sebagai klien dan server. Prinsipnya sangat sederhana. Klien atau komputer akan mengirim permintaan ke server, menunggu proses, dan akan mendapatkan visualisasi hasil prosesnya. Nah, lalu si server akan menunggu permintaan dari klien, memproses, dan memberikan hasilnya kepada si klien. Server merupakan software yang memberikan layanan berbasis data dan berfungsi menerima permintaan dari HTTP atau HTTPS per aplikasi. Dia berfungsi untuk melayani permintaan server
terhadap permintaan akses yang berasal dari si komputer klien tadi. Hukum Moore. Hukum Moore ini dicetus oleh Gordon Moore, Direktur Penelitian dan Pengembangan Laboratorium Semikonduktor. 3 variasi dari hukum Moore ini. Yang pertama adalah kemampuan mikroprosesor meningkat 2 kali lipat setiap 18 bulan. Lalu kemampuan komputasi meningkat 2 kali lipat juga dalam waktu yang sama 18 bulan. Yang terakhir, harga komputasi berkurang setengahnya setiap 18 bulan juga. Jadi bisa disimpulkan peningkatan mikroprosesornya itu meningkat 2 kali lipat setiap 18 bulan, namun turun harganya sebanyak 50% setiap 18 bulan. Itu media penyimpanan digital berkapasitas besar, yakni jumlah informasi meningkat 2 kali lipat setiap tahunnya, tetapi biaya penyimpanan informasi digital terus menurun secara signifikan sekitar 100% tiap tahunnya. Nah, jaringan yang ekonomi serta jangkauannya yang luas dan juga menurunnya biaya komunikasi telah menyebabkan membludaknya penggunaan komputasi serta alat-alat komunikasi. Nah, semakin berkembangnya pengguna, penetapan standarnya pun berubah. Penetapan standar teknologi telah mendorong terbentuknya infrastruktur TI yang lebih canggih, yang lebih baru, lebih murah untuk menggantikan infrastruktur mainframe yang dinilai lebih eksklusif dan mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monika Rahayu ingin presentasikan mata kuliah Manajemen Informasi Sistem mengenai infrastruktur TI dan perkembangan teknologi. Di sini saya ingin menjelaskan soal nomor 3, yaitu jelaskan tren terkini platform perangkat keras komputer. Poin pertama itu jelaskan evolusi pada platform mobile, komputasi jaringan, dan cloud computing. Yang pertama itu platform digital mobile. Smartphone dan komputer tablet menjadi begitu penting dalam mengakses internet. Perangkat-perangkat tersebut semakin banyak digunakan untuk tujuan komputasi, organisasi bisnis seperti aplikasi pelanggan. Contohnya senior eksekutif di General Motors menggunakan aplikasi smartphone untuk menggali informasi, penjualan kendaraan, kinerja finansial, matriks produksi, serta status manajemen. Untuk yang kedua itu ada komputasi jaringan. Komputasi jaringan melibatkan pengoneksian berbagai komputer yang berada pada lokasi geografis yang berjauhan ke dalam suatu jaringan tunggal untuk menciptakan superkomputer virtual dengan mengombinasikan seluruh daya komputasi komputer-komputer tersebut pada sebuah jaringan. Penyebab digunakannya komputasi jaringan biasanya melibatkan waktu pengamatan biaya, kecepatan komputasi, serta kegesitan. Yang ketiga itu ada cloud computing. Cloud computing adalah sebuah model komputasi di mana aktivitas pemrosesan, penyimpanan, perangkat lunak, dan layanan lainnya disediakan layaknya sumber virtual terpadu pada suatu jaringan yang umumnya adalah internet. Cloud computing terdiri atas 3 jenis layanan yang berbeda. Yang pertama itu infrastruktur cloud computing sebagai layanan, platform cloud computing sebagai layanan, dan perangkat lunak cloud computing sebagai layanan. Untuk poin kedua, di sini ada jelaskan bagaimana organisasi bisnis memperoleh manfaat dari komputasi otonom, virtualisasi, grand computing, dan proses multi-core. Yang pertama itu komputasi otonom. Upaya kalangan industri untuk menciptakan sistem yang dapat mengonfigurasi, mengoptimalkan, dan menyesuaikan dirinya sendiri ketika mengalami masalah, serta melindungi dirinya sendiri ketika ada penyusup yang ingin masuk dan menghancurkan dirinya sendiri. Yang kedua itu ada virtualisasi. Virtualisasi adalah proses penyajian serangkaian sumber daya komputasi seperti daya komputasi dan kapasitas penyimpanan data sehingga mereka dapat diakses tanpa terbatas oleh fisik dan geografis. Virtualisasi memampukan sumber daya tunggal seperti
server ataupun perangkat penyimpanan. Untuk ditampilkan kepada pengguna seolah-olah menjadi bersumber tertentu. Virtualisasi juga memungkinkan berbagai sumber daya fisik seperti perangkat penyimpanan dan komputer server untuk ditampilkan menjadi sumber daya tunggal. Yang ketiga itu ada grand computing. Grand computing atau grand IT mengacu pada praktik dan teknologi dalam merancang, memproduksi, menggunakan dan menempatkan komputer, server beserta perangkat bawaannya seperti monitor, printer, hard disk, serta perangkat jaringan lainnya untuk meminimalisasi dampaknya bagi lingkungan. Mengurangi konsumsi listrik pada komputer adalah teknologi prioritas yang sangat membantu grand computing. Yang keempat itu ada proses multicore. Proses multicore adalah sirkuit terintegrasi di mana dua atau lebih inti prosesor diletakkan untuk menunjang performa, menghemat listrik, serta memproses beberapa pekerjaan sekaligus dengan cara yang lebih efisien. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Natalia Putri Sembiring. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tren terkini platform perangkat lunak komputer. Tren platform perangkat lunak komputer itu ada 4. Yang pertama, Linux dengan perangkat lunak open source. Yang kedua, Java dan HTML5. Yang ketiga, layanan web. Dan yang keempat, layanan alih-daya perangkat lunak full service. Dan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang open source dan Linux. Apa sih itu open source? Open source itu perangkat lunak yang menyediakan akses bebas ke kode program yang memungkinkan pengguna untuk memodifikasi kode program dalam rangka memperbaiki kesalahan yang ada. Perangkat lunak open source ini sekarang menggunakan sistem operasi Linux ataupun Unix. Linux itu sendiri adalah sistem operasi open source yang andal dan elastis yang dapat beroperasi pada berbagai platform perangkat lunak serta digunakan secara luas untuk menjalankan server web. Linux juga tersedia di smartphone, notebook, dan perangkat elektronik lainnya dan dapat diunduh secara gratis dari internet atau dengan harga yang murah dengan menyertakan tambahan alat bantu dari vendor seperti Red Hat. Tentunya perangkat lunak ini juga mempunyai manfaat. Manfaatnya perangkat lunak ini adalah adanya hak untuk mendistribusikan modifikasi dan perbaikan atau kode, dan tidak ada biaya iklan dan perawatan program. Jadi banyak perusahaan-perusahaan besar seperti IBM, Shell, Oracle, HP, dan SAP menggunakan perangkat lunak ini untuk berbisnis karena lebih mudah, lebih efektif, dan lebih efisien. Dan yang kedua itu ada Java dan HTML5. Java itu adalah sistem operasi dan bahasa pemrograman yang berdiri sendiri menyediakan lingkungan pemrograman web interaktif. Sedangkan HTML5 itu adalah perangkat lunak untuk menyimpan gambar, video, dan audio ke dalam dokumen tanpa alat perangkat lunak tambahan. Tentunya dengan adanya HTML5 itu penting karena bisa membuat laman web itu berjalan lebih cepat dan bisa mendukung penyimpanan data secara offline untuk app yang terdapat pada laman web. Jika tidak ada perangkat Java di dalam komputer, maka secara otomatis HTML5 tidak akan beroperasi pada komputer juga. Nah, yang ketiga itu ada layanan web. Layanan web itu adalah perangkat lunak yang melakukan pertukaran informasi satu sama lain dengan menggunakan bahasa dan standar komunikasi yang bersifat universal. Nah, dasar teknologi layanan web itu adalah XML, yang kepanjangannya adalah Extensive Markup Language, sebagai bahan pemrograman yang tangguh dan fleksibel melebihi HTML untuk laman web. Nah, tentunya XML juga mempunyai peran dalam layanan web. Peran yang dimainkan XML itu adalah dia dapat melakukan presentasi, komunikasi, dan penyimpanan data. XML juga menyediakan format standar untuk melakukan pertukaran data, memungkinkan layanan web untuk meneruskan dari satu proses ke proses yang lain. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang Messup dan app. Dan yang pertama itu Messup. Apa sih itu Messup? Messup itu kombinasi dua atau lebih aplikasi online untuk menciptakan aplikasi campuran yang memberikan nilai lebih bagi pelanggan
yang bergantung pada jaringan dengan kecepatan tinggi, standar komunikasi universal, kode open source. Contohnya seperti Cpriority menggunakan Google Maps, dan data yang disediakan oleh penyedia basis data real estate Zillow.com menampilkan layanan yang dilengkapi di bidang real estate untuk setiap kode pos yang dicari oleh pelanggan. Nah, yang kedua itu ada app. Apa sih itu app? App itu adalah bagian kecil dari perangkat lunak yang dijalankan dengan internet di komputer atau di HP. Beberapa app dapat diunduh tanpa perlu mengunjungi laman web yang bersangkutan. App yang paling banyak diunduh seperti sekarang ini tuh contohnya seperti aplikasi game kayak seperti PUBG, ML, dan lain-lain. Aplikasi media sosial tuh seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Terus aplikasi transportasi itu seperti Grab, Gojek, dan lain-lain. Dan aplikasi e-commerce itu seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain.